Setiap kita yang datang kepada Tuhan hari ini dengan berbagai macam persoalan masalah, kita percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik, karena itu adalah janjinya. Sebagaimana dia berkata, kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadamu, kepadaku, sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hidup ini, saudara, di dunia ini tidak ada yang memberikan ketenangan, tidak ada yang memberikan kepastian, hanya ada dalam Yesus. Makanya saudara dan saya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan, kita mau baca dan belajar sama-sama dari 1 Samuel 17, ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Samuel 17 ayat 40, ya maksud saya. Ayat 40 sampai ayat yang ke-45, ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 45. Kita baca secara bergantian, yang 40 saya, 41 saudara sampai ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, ya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Silakan saudara itu. Orang Filistin itu yang mendekat mengambil Daud depan orang yang membawa pisau. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, maka engkau mendatangi aku untuk membawa lalu para Allahnya itu tidak. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 40 sama-sama 32 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan gending, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi tema khotbah saya hari ini, kita berani karena Tuhan. Amin. Kita berani karena Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan saudara, Daud ini kerjanya apa? Dia adalah gembala, menggembalakan kambing dan domba. Ya, dia bersaudara ada sekitar 8 orang. Dan dia dari 8 orang saudara ini, bersaudara ini anak yang paling kecil, paling bungsu ya. Betul ya. Nah, jadi ada orang Filistin yang pemimpinnya katakanlah si Goliat yang ingin menyerang orang-orang Israel. Ya. Ketika didengar si Daud bahwa orang Filistin mau menghancurkan, ya, mau menyerang bangsa Israel, Daud mendengar perkataan itu. Lalu apa yang dilakukan Daud? Nah, ketika Daud mendengar hal itu, dia pun bersiap untuk mengadakan suatu perlawanan. Ya, dia bersiap untuk mengadakan suatu perlawanan. Tetapi dari keluarganya si Daud dan orang-orangnya yang ada timbul keraguan-keraguan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Daud ini adalah kecil, ya, kecil, dan dia strategi perangnya tidak ada. Belum pernah dia untuk melakukan perang, ya. Dia hanya menjaga domba-dombanya, tetapi dia memang pernah menjaga domba-dombanya ini dengan ada serangan-serangan binatang buas seperti beruang ataupun singa yang menghantam ataupun membunuh domba-dombanya, tetapi dia melakukan penyerangan. Ya, dia hantam itu, dia bunuh itu binatang-binatang buas sehingga domba-dombanya itu aman. Hanya itu pengalaman dia. Tetapi di satu sisi kita melihat bahwa Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya,
orang yang disertai Tuhan. Nah, ketika dia tahu bahwa orang Filistin akan menyerang bangsa Israel, dia pun bersiap. Apa katanya? Ya. Di ayat 44 dikatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku katanya, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lalu Daud menjawab, berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lebing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Goliat kan kita tahu itu tinggi besar, ya, tinggi besar. Dia punya persiapan yang cukup matang untuk menghadapi lawan. Dia sudah terlatih dalam peperangan, ya. Alat-alatnya pun cukup hebat, ya. Pakai perisai, artinya kan ada itu yang bulat itu. Kalau misalnya mau di pedang orang, dia ada pertahanannya. Sementara Daud apa? Tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa melawan Goliat dengan apa? Ketapel dia punya alat. Selebihnya itu tidak ada. Tetapi dia berkata, engkau datang melawan aku dengan sempit apa? Tombak, lebing dan ya, tetapi aku datang menghadapi kamu dengan apa? Dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Nah, ketika dia menghadapi itu, dia lakukan dengan apa? Dengan ketapel. Ya. Sementara orang-orang yang Israel, ya, teman-temannya si Daud itu merasa, wah ini bisa bahaya nanti. Gimana nih? Sementara Daud orang yang kecil, yang dihadapinya adalah tinggi besar. Ya, strategi perang sudah cukup bagus dan dia sudah terlatih. Tetapi Daud tidak pernah ragu, tidak pernah takut menghadapi, sekalipun itu tantangan yang cukup besar, sekalipun itu Goliat cukup besar badannya. Dia kelihatan kecil, tetapi tidak takut sekalipun dia, tidak gentar sama sekali. Dia hadapi dengan apa? Dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya, saudara, Daud sebagai orang yang percaya, dia melawan orang yang nggak mungkin masuk akal, tetapi dia hadapi bersama Tuhan. Artinya, saudara, kalau kita pelajari Daud, ya, Daud ini sebelumnya sudah diurapi oleh Samuel dengan minyak, sehingga Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Nah, hari-hari ini perlu kita diurapi, ya. Artinya Tuhan supaya selalu melindungi kita, supaya selalu menyertai kita, ya. Agar Tuhan yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan yang selalu memberikan kita kemenangan. Jadi dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, kita menghadapi lawan, menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah dengan kekuatan kita? Apakah dengan kehebatan kita? Apakah dengan pangkat kita, jabatan kita, harta kita, uang kita? Tidak. Tidak berlaku, saudara. Daud, dia hanya punya pengalaman apa? Menggembalakan domba di ladang. Sementara si Goliat yang selalu berperang melawan musuh dengan peralatan yang cukup canggih. Tetapi kenapa Daud bisa menang? Dia bisa menang karena dia menghadapi musuh dengan mengandalkan Tuhan. Bapak saudara, dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, kita jangan merasa sudah mampu, ya. Jangan merasa kita sudah hebat. Sekalipun kita punya perlengkapan yang cukup besar, ya, cukup bagus, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menang. Seperti Daud, dia hanya mengandalkan nama Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Sebesar apapun itu tantangan, sebesar apapun itu masalah, mari kita hadapi bersama apa? Bersama Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Ketika Daud menghadapi orang-orang Filistin, dia tidak maju berperang dengan sendirinya,
Tidak menghadapi dengan kekuatannya dia sendiri, tetapi dia apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Ya, sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Tawarik, ya, 1 Tawarik 14. Saya bacakan untuk kita. 1 Tawarik 14 ayat 10 dikatakan di sini. Ya, 1 Tawarik 14 ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jawab Tuhan, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perang-perangku seperti air menerobos. Sebab itu orang menanamkan tempat itu Baal Perasim. Jadi Daud sebelum dia berperang melawan orang-orang Filistin yang cukup banyak jumlahnya, yang punya strategi perang yang cukup hebat, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Bukan dia melawan dengan kekuatan sendiri, tetapi dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus pergi berperang melawan orang-orang Filistin? Apa jawab Tuhan? Maju, habisi mereka. Aku yang akan memerangi. Aku akan yang memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Daud di sini tidak mengambil tindakan sendiri. Ya, tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan karena dia percaya. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan petunjuk yang baik. Ada orang bertanya begini sama saya, mengarahkan, menjalankan, Pak, bagaimana Pak kalau sistem gereja ini kita buat begini? Oke, bagus. Ya, oke, bagus. Tapi suatu saat dia ngomong lagi, Pak, bagaimana? Akhirnya saya kasih alasan, tunggu kita doa dulu. Singkat cerita dia bilang tuh, ternyata Bapak nggak konsisten orangnya. Bapak nggak konsisten apa yang kita bicarakan. Kita belum bicara secara keseluruhan. Kita hanya omong-omong. Saya bilang, Bapak Ibu, dalam mengambil suatu keputusan, kita rapatkan secara bersama. Lalu kita doakan sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Bukan karena kita mampu, karena kita punya pengalaman, karena kita hebat, punya gelar segala macam. Tidak itu. Walaupun kita punya duit banyak, saya tidak pernah mengandalkan kemampuan, kehebatan, uang segala macam. Tidak. Ini bicara tentang rencana. Segala sesuatu yang kita rencanakan baik di luar gereja maupun khususnya di dalam kerohanian, kita harus tanya Tuhan. Betul? Kita harus tanya Tuhan karena segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya kita, nanti Tuhan bilang, aku gak pernah suruh kamu. Aku gak pernah suruh kamu. Jangan coba-coba. Semuanya kita harus tanya Tuhan, apakah Tuhan berkenan apa tidak. Memang betul kadang-kadang kita rencanakan, tapi Tuhan yang merestuinya, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang menentukan, mempersiapkan semuanya. Tapi kalau kita enggak, kita andalkan Tuhan, kita tidak tanya Tuhan, tapi kita lakukan dengan secara kemampuan kehebatan kita karena kita punya duit banyak, di tengah jalan bisa bubar. Gak gampang, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang punya uang, punya kemampuan hebat segala macam dalam menjalankan usahanya, dan program-program proyek-proyek besar itu tumbang di tengah jalan. Tumbang di tengah jalan. Banyak saya lihat di masa Covid ini banyak orang yang tumbang. Perusahaan yang cukup bagus tumbang semuanya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tetap stabil. Tetap masih hidup dia orangnya. Masih bisa tertawa senyum, bahkan bisa memberikan. Lalu bagaimana orang yang tadi yang hebat-hebat, punya jabatan segala macam, punya ini uang itu habis semuanya, loyo. Kenapa? Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya tinggallah dalam aku dan firmanku dalam kamu. Maka kamu akan sanggup. Karena apa? Karena akulah yang memberikan kemampuan dan kesanggupan kepadamu.
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, tanya Tuhan. Kita manusia memang maunya begini-begini. Tetapi apapun yang kita rencanakan, apapun yang mau kita kerjakan, minimal kita diskusikan dulu sama-sama. Kita rapatkan sama-sama. Lalu kita tanya, sudah sepakat semuanya? Oke, kita doakan sama-sama dengan Tuhan. Supaya Tuhan yang berkenan, biar Tuhan yang bekerja dalam semua proyek-proyek yang akan kita kerjakan. Jadi kita tidak bisa, saudara, mengandalkan kekuatan kehebatan kita. Tidak bisa. Di tengah jalan bisa bubar. Artinya kita jangan keinginan daging yang muncul. Jangan maunya kita, maunya kehendak kita. Itu sifatnya sementara, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Makanya Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Boleh kita buka di dalam Yosua 1 ayat 8 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 boleh dibacakan. Ya. Yosua 1 ayat 7 saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya, saudara, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan khususnya dalam pekerjaan Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan membelok, jangan mengeraskan hati, jangan maunya kita. Kita harus ada roh ketundukan. Kita harus ada punya roh ketundukan. Di dalam Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan, kita yang sudah hidup dalam Tuhan harus mau dipimpin oleh roh. Ya, daging sama roh itu sangat bertentangan, bertolak belakang. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, jangan mau dipimpin daging lagi, tetapi mau kita dipimpin oleh roh. Supaya Roh Kudus bekerja, supaya Tuhan tunjukkan, supaya Tuhan berikan jalan yang terbaik. Tuhan buka pikiran-pikiran yang tidak kita mengerti tadi itu. Jangan kita mau melakukan semuanya kita bertindak sendiri tanpa ada kesepakatan, tanpa ada petunjuknya Tuhan. Kita tidak akan mampu, bisa di tengah jalan stop. Hari-hari ini banyak orang yang tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Ya, tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, ya, bagaimana Yosua, Daud, dia menghadapi Goliat secara fisik, secara strategi perangnya, secara kelengkapan perangnya tidak ada sama sekali. Tetapi dia berani melawan Goliat, sekalipun dia melihat engkau datang melawan aku dengan lembing, tombak, tetapi aku datang menantang kau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat Daud ini, ya, dalam menghadapi tantangan, menghadapi musuh, dalam menghadapi masalah, bertanya kepada Tuhan. Bertanya. Ini banyak terjadi, saudara. Kalau saya mau ikutin orang-orang yang mempengaruhi saya, yang mengajak saya mungkin bisa nggak seperti ini ada di sini. Banyak orang-orang sekarang itu, maaf ya, kelihatannya rohani, tapi tindakannya secara rohani. Banyak seperti itu. Maka saya bilang kalau kita dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan ini, kita jangan yang aneh-aneh. Kita jangan aneh-aneh. Kita setia aja, turut aja. Ya. Dalam mengambil suatu tindakan pun kita jangan merasa aku bisa, aku sanggup, aku punya uang.
Aku punya pengalaman, aku punya kemampuan, aku punya kehebatan, punya ilmu. Malaysia. Udah, saya nggak mau. Kalau saya mau, banyak ini jemaat. Banyak ini jemaat, saudara, banyak. Pengerja juga banyak. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan izinkan? Apakah Tuhan berkenan di sini? Apakah Tuhan ada di sini? Kalau Tuhan ada di sini. Dalam pelayanan ini, saya hanya minta petunjuk Tuhan. Tuhan, izinkan saya, berikan sesuatu yang terbaik. Kita melihat Saul sebelumnya, siapa Saul? Dia adalah orang yang berbakti Tuhan. Dia membangun bait Allah yang cukup hebat. Tetapi ketika dipercayakan Tuhan sama dia apa? Menyimpang. Tidak taat kepada Tuhan. Dia melakukan dengan cara-cara yang tidak etis. Ya, dia menyembah Allah yang bukan pencipta langit dan bumi, sehingga roh Tuhan mundur daripada dia. Tuhan tidak pakai lagi, hancurlah dia. Yang tadinya hebat, luar biasa. Artinya kita dalam menjalankan segala sesuatu, mencapai sesuatu, jangan sampai hanya di tengah jalan saja. Kita harus sampai pada tujuan. Hidup ini juga begitu, saudara. Kita jangan hanya berjalan hanya sampai 10 meter, hanya sampai garis finishnya. Seperti Rasul Paulus. Jadi kita mencapai segala sesuatu bukan hanya sesaat. Melayani juga bukan hanya sesaat. Banyak hal-hal yang kita perlu pertimbangkan. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Perlu kita diskusikan, perlu kita rapatkan, perlu kita tanya sama Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, bukan kita bekerja. Bukan kemampuan kita yang bekerja, bukan keinginan daging kita. Ya, saya sih berpikir seperti itu, saudara. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya. Ya maaf, saya bilang, saya punya kemampuan, punya ilmu, saya gelarnya doktor. Belum saya keluarkan semua ilmunya, maaf, bukan sombong. Mungkin kalau saya bilang, anggota-anggota saya, pengerja-pengerja saya bukan orang teologi semua, maaf. Tapi kenapa saya mau terima orang semuanya? Tapi di satu sisi ada orang yang mau membuat sesuatu rencana-rencana yang di luar rencana Tuhan, di luar dari visi-misi. Saya bilang, entar dulu, nanti saya salah. Menurut kamu, tapi saya bangun ini, saya awali dengan roh. Saya minta petunjuk Tuhan. Segala sesuatu sejalan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah seperti itu. Kalau kita mau dari dulu, udah banyak. Tapi kenapa? Seringkali banyak, saudara. Ada orang baru masuk. Ini masih ministry. Masih ministry baru 2 bulan. Datang, Pak, saya mau ditabis jadi PDM. Gereja aja belum ditabis, baru ministry mau dia jadi PDM. Gak mau, saya mundur. Silakan mundur. Pergi dari sana. 1 bulan kemudian pendetanya mati. Mana dia? Teman-temanku. Segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita capai, ada waktunya. Sabar dulu. Sabar dulu, semuanya diproses. Gereja aja belum ditabis, masih ministry, masih berintis. Dia mau ditabis, siapa yang mau ditabis? Mau saya mentabis, mana mungkin saya tabis. Saya sendiri belum ditabis. Saya memang waktu belum ditabis gereja. Bagaimana kita mau mentabis dia? Kalaupun dia mau jadi PDM, yang tabis itu adalah sinode. Banyak, saudara. Banyak sekali itu dari dulu. Yang pengerja-pengerja yang unik-unik banyak, saudara. Yang bikin peraturan begini banyak, saudara. Tapi tunggu dulu, bapak saudara, ya. Itu dulu banyak makanya. Ya pada keluar, saya nggak apa-apa. Tinggalin aja bapak saudara, gereja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau bapak saudara nggak mengutasi, nggak apa-apa. Cari yang mau yang gampang, yang bisa cincang-cincang, nggak apa-apa. Saya nggak mau lihat kompromi. Saya nggak mau melihat jumlah, saya mau lihat ketaatan. Ya, banyak tapi nggak benar ngapain. Mending sedikit lebih banyak masuk surga. Karena firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 13 mengatakan dong. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena luaslah pintu yang menuju kebinasaan. Jadi masuk surga itu berapa orang? Sedikit. Lebih banyak masuk mana? Ke neraka. Firman Tuhan yang berkata tentang saya. Jadi kita mau milih banyak atau milih sedikit? Kita boleh banyak, tapi harus berkualitas sesuai dengan firman Tuhan. Kita sedikit tetap sesuai dengan firman Tuhan.
Saya prinsipnya begitu, saudara. Memang untuk menjalankan visi misinya Tuhan, secara kita masuk surga itu prosesnya cukup berat. Bukan asal-asalan. Kita bertindak itu harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Makanya saya selalu berdoa Tuhan seperti apa ya. Memang hidup itu ya dalam pelayanan itu ada itu ya. Ada namanya gelombang. Kadang-kadang kita diizinkan banyak, kadang-kadang sedikit. Waktu kita banyak jangan langsung, ore banyak, puji Tuhan, haleluya, semangat. Besok sedikit, enggak sedikit Tuhan. Mau sedikit, tenang aja, nggak usah. Ini gereja, ini Tuhan. Ya, seperti Daud. Orang mengatakan jangan, bentar dulu. Kamu nggak sanggup, siapa bilang nggak sanggup? Ya, kamu nggak bisa lawan dia. Ya, aku tidak melawan dia dengan nama Tuhan. Aku percaya. Artinya di sini, saudara, kita jangan pernah takut menghadapi situasi apapun. Jangan pernah mundur menghadapi masalah. Tetap maju, tetap percaya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur 1 ayat 2, ya, Mazmur 23 berkata, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau mengususku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, aku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita melihat ini, Daud ini sebenarnya banyak pergumulan, banyak tantangan yang dihadapi. Ya, ada banyak orang yang ingin mencelakakan dia, ada banyak orang yang musuhin dia, ada banyak orang yang mengejar-ngejar dia, bahkan ingin membunuh dia anaknya sendiri, Absalom. Ya, orang bilang tuh udah mau mati dia, tuh dia nggak sanggup lagi, tuh dia kelaparan dia. Mau bisa bikin apa dia? Bahkan dia dalam Mazmur ini kan sudah lari kemana dia? Dalam lembah kekelaman, di sebuah gunung, dia ada di tengah-tengah, di bawah paling kegelapan itu. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa tolong dia. Ya, hanya ada di situ kegelapan. Kalau pikir-pikir ada kuasa-kuasa setan ataupun binatang-binatang buas yang ingin menerkam dia. Tetapi dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena dia percaya apa? Tuhan yang pelihara dia, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang melindungi dia. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita hadapi bersama Tuhan. Mari kita hadapi bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu, tidak akan kuat. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap percaya. Berpegang teguh pada firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagaimana kemarin kita cerita di dalam komsel itu bagaimana Abraham, ya, Abraham yang belum punya anak, sudah usia cukup tua, istri sudah menopause. Tuhan bilang apa? Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Lihatlah bintang-bintang di langit, pasir di tepi pantai, seperti itulah jumlah anakmu, keturunanmu nanti. Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, kenapa? Tuhan Allah melihat bahwa Abraham sudah rasa khawatir, ketakutan. Wah, ini nanti aku mati. Hartanya banyak, saudara. Banyak hartanya. Sementara pembantunya orang Damsik, namanya Eliezer. Dia takut. Tuhan, kalau aku nanti mati, siapa yang mewarisi harta ini? Bukankah orang Damsik ini? Tuhan bilang, tidak. Apa yang sudah kujanjikan tepat. Artinya Abraham, kamu jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Akulah Tuhan Allahmu yang menjanjikan kepadamu, makanya apa yang sudah kujanjikan itu akan kutepati. Tuhan melihat bahwa Abraham takut. Tetapi kita melihat siapa Daud tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Makanya kita hari ini gak pernah takut, saudara. Jangan pernah takut menghadapi siapapun. Apapun masalah, tantangan pun, silakan hadapi bersama Tuhan. Tuhan, aku bersamamu, Tuhan, aku percaya.
bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti ibu dia kemarin kesaksian saudara. Ini ibu dia kemarin, dia sudah butuh uang kuliahnya itu berapa bu? 18 juta kalau nggak salah, 17.500 ya. Sudah ditagih dari kampus, tapi dia nggak punya uang lagi. Dia bingung, dia tidak mau berhenti, tidak mau mundur. Tapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Uang aku tidak punya. Tuhan bilang, kirim proposal. Kemana? Tuhan tunjukkan. Kadang-kadang kita kalau mau melangkah, kita tidak tahu. Tapi ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan singkapkan rahasia firman-Nya. Tanpa kita sadar, Tuhan buka peluang-peluang itu melalui apa? Melalui media sosial. Itu cara Tuhan bergerak. Makanya Yesus berkata, tetap tinggal di dalam Dia. Firman-Nya adalah hidup kita, supaya Tuhan yang menerangi pikiran kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melawak, memberikan kemenangan. Tetapi satu hal, jangan pernah menyimpang ke kiri. Amin. Tuhan mau supaya kita tetap taat dan setia, percaya akan janjinya. Nah, ketika Abraham dia percaya apa yang dikatakan Tuhan Allah, seperti itulah nanti keturunanmu. Di saat dia percaya, nyatalah janji Tuhan. Makanya saudara, dalam menjalankan segala sesuatu, kita tidak perlu takut, jangan pernah ragu. Percaya dan serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Banyak hari-hari ini orang takut kawin lah, takut nggak punya uang lah, takut nggak pernah bisa bayar lah, takut. Ada itu tadi saya ajarin anak sekolah minggu di sana. Orang bilang, Pak, Bapak sudah dokter kok bisa turun jadi guru sekolah minggu? Kelas 10, terus 10, 10 itu ada seperti kelas. Jadi saya hanya paling besar aja. Saya bilang, emang kenapa bu? Pak, iya Bapak 3 minggu di bawah terus sekolah minggunya. Emang salah? Enggak, lucu aja Bapak dokter jadi langsung bawa tuh. Yesus kenal ya? Iya. Yesus tempatnya di mana? Di sorga. Turun ke mana? Ke dunia. Untuk siapa? Orang yang paling jahat, paling kotor, paling berdosa. Yesus aja yang Maha Kudus datang dari surga turun ke dunia. Dia mau melayani, menyelamatkan umat orang berdosa. Saya itu siapa, saudara? Dokter, ntar dulu, saudara, jangan bangga dulu jadi dokter. Banyak di sana dokter. Maaf, saya bukan mau meremehkan dokter saya. Artinya kita tuh jangan sombong. Walaupun kita punya gelar, emang gak boleh kita melayani paling bawah? Yesus saja mencuci kaki murid-muridnya dengan kerendahan hati. Kita siapa? Merasa kita sudah hebat. Aku paling hebat, aku MC, aku pendeta paling hebat. Saya tidak mau disaingi sama dia. Kalau dia ada, saya tidak mau. Saya bilang siapa? Belanda bro. Kita jangan merasa hebat. Jangan merasa sudah paling top. Aku sudah punya pengalaman loh. Aku sudah sarjana loh. Aku sudah orang begini. Tak dulu, Yesus itu siapa? Yesus yang punya sorga, punya langit dan bumi. Dia berkuasa, dia mau dari sorga turun ke dunia. Dengan kerendahan hati dia melangkahi murid-muridnya. Bahkan dia dihina, dicaci maki dia. Bapa ampunilah mereka. Kita harus belajar, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berani merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita melayani. Jangan merasa kita itu sudah hebat. Gak ada apa-apanya kita, saudara. Gak ada apa-apanya, kita justru merendahkan hati. Siapapun kita, ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Kita sama-sama merendahkan hati. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Kita harus menjadi terang, menjadi saksi Kristus, membawa damai. Bukan kita mau di sini mau buka tentengan. Banyak di luar sana. Saya lihat banyak-banyak di gereja. Pengerja sama pengerja adu jotos. Gembalanya siapa? Gembalanya untuk ayo semuanya. Malah apa pengerja berantem. Saya gembalanya bingung. Kok lu yang berantem? Gue yang punya gereja. Banyak. Akhirnya apa? Ya udah kalau bapak ibu nggak mau senang, ya udah nggak apa-apa ya senang. Senang nggak? Nggak senang. Lu senang nggak? Senang. Tapi gimana? Berdamai nggak? Nggak mau. Ya udah. Banyak itu saudara. Mau melayani siapa? Mau melayani Tuhan atau mau cari sensasi, mau cari penampilan, mau cari hebat? Tak dulu saudara. Kita
Kita mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita datang untuk Tuhan. Justru kita di dalam gereja itu harus ada kesaktian, ada kerendahan hati. Jangan kita merasa sudah paling bisa, saudara. Tidak ada. Kita ini siapa? Sama-sama. Di gereja itu tidak memandang. Makanya ada satu, ku tak pandang kau dari gereja mana, ku tak pandang kau dari suku mana. Berdamai dulu dong. Salaman dulu dong. Betul nggak, saudara? Hilangkan egonya kita. Hilangkan rasa sombongnya kita. Hilangkan rasa aku paling hebat. Ntar dulu sama-sama. Jangan merasa aku punya kemampuan di sini, aku punya kemampuan di sini, aku paling hebat. Ntar dulu. Kita masing-masing punya kelebihan, tapi bagaimana bisa kita sama-sama melayani? Ya, ini telinga bilang, kalau nggak gara-gara saya mendengar kamu nggak bisa apa-apa loh. Kata mata, kalau nggak saya melihat kamu nggak bisa ngerti itu. Emang bisa kamu lihat kuping? Kalau nggak saya punya mulut kamu nggak bisa ini. Semua merasa hebat, tapi bagaimana kuping, hidung, mata, mulut bisa sama-sama? Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang hebat, kita melayani sama-sama. Ini baru hebat. Ini baru hebat. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan melakukan pekerjaan manusia. Kita memandang Tuhan, bukan memandang manusia. Kalau kita memandang Tuhan, ada damai sejahtera, ada kesamaan sama kita. Kita bisa saling rukun, saling memaafkan. Demikian juga bagaimana Tuhan bisa menyertai Daud sehingga dia bisa menang. Hidupnya seperti apa Daud ini? Gak mungkin Tuhan salah kasih sama orang. Ya kan? Tuhan gak salah kasih sama orang. Tentu dia kasih sama orang yang jelas. Buktinya waktu si Samuel mau ngurapin keluarganya, Tuhan bilang apa? Bukan dia. Bukan dia. Tiba-tiba datang Daud. Tuh dia, urapilah dia. Dialah orangnya. Coba. Kenapa Daud dipilih? Berarti ada sesuatu yang berbeda dong. Ada dong. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan, kalau kita sudah diberikan kesempatan, lakukanlah dengan baik. Lakukan. Ya. Jadi saya lihat banyak orang-orang semua yang mau melayani. Semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi apa sih arti pelayanan itu? Istilah pelayanan, arti kata itu pelayanan itu berarti men-servis, melayani. Budaknya kita adalah dulosnya Tuhan, pembantunya Tuhan, budaknya Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi kita namanya pembantunya itu harus mau disuruh. Itu baru hebat, saudara. Itu baru hebat. Daud kenapa bisa diurapi? Kenapa dia bisa jadi raja? Karena Tuhan melihat bahwa dia yang layak. Nah, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan supaya kita layak, bisa menjangkau jiwa juga, bisa menjadi saksi Kristus, bisa membawa suatu perubahan bagi orang lain. Tentu kita tunjukkan sikap kita, ya, dari kehidupan kita, kualitasnya kita, keramahan kita, kerendahan hati kita itu harus ada, saudara. Harus ada yang kita miliki. Jangan kita sebagai orang Kristen, ya dilihat orang, lo Kristen dia, tapi gak menunjukkan karakter Kristus. Malu tidak, saudara? Malu. Ya saya terus terang saudara ya, dalam pelayanan JK ini, saya terima sebanyak-banyaknya kita sama-sama melayani. Ya kita kasih kesempatan semua orang. Apa? Semua. Artinya kan kita ini, ya memang dia itu melayani, ya. Tapi semua kita harus ada pembinaan, kasih kesempatan, tapi ada proses semuanya. Karena dia memang mau melayani, dia mau masuk surga, ya kenapa tidak? Tapi kan kita harus kita arahkan semuanya, kita ayo sama-sama. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita semuanya selamat, saudara. Tuhan mau supaya kita sama-sama hidup saling mengasihi. Saya berharap saudara dalam pelayanan JK Pokok Anggur, ayo mari sama-sama kita melayani. Yang mau terlibat, tidak apa-apa sama-sama. Kita berikan semua kesempatan.
Ya, kita berikan semua kesempatan. Ada banyak program-program yang kita sudah buat, mungkin selama ini agak tersendat, ya karena mungkin dari sisi pelayanannya orang-orangnya memang kurang lengkap. Ya memang saya menyadari kalau kita di sini pekerja, ya belum semuanya murid, tapi ada mungkin ada yang di sana, ada yang di sini, ya ada seperti itu. Tapi ya tidak masalah bagi saya, Pak. Boleh saya nggak melayani tempat Bapak? Saya masih gereja, tidak apa-apa. Utapan apa dari gereja mana? Emang harus ada perbedaan, tidak. Kecuali dia masih muslim, melayani sini tidak. Tapi lo saudara. Tapi kalau dia memang sama-sama tuh, walaupun dia, saya juga melayani, saya bilang saya beberapa gereja satu hari melayani tidak masalah. Gereja itu saudara jangan menjadi kotak-kotak, betul nggak bro? Gereja sekarang nggak bisa berkembang karena doktrinnya. Gereja terlalu banyak aturan, hancur. Kita harus mengalir sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Memang bukan berarti kita main aturan, tapi aturan itu sesuailah dengan firman Tuhan. Jangan kita buat aturan yang aneh-aneh. Sehingga gereja kotak-kotak. Karena banyak gereja kotak-kotak. Kamu dari gereja mana? Dari gereja. Tuhan waktu nanti kita suruh ditanya, lu dari HKBP ya? Lu dari Pentakosta ya? Dari Karismatik ya? Dari Cikapok Anggur ya? Dari Tibris ya? Oh, enggak. Tuhan. Apa yang sudah kau perbuat? Selesai. Udah hidup benar nggak? Sudah melayani? Ada jiwa yang kau bawa? Itu selesai. Tuhan nggak banyak ngomong macam-macam. Ya. Jadi ada orang itu sekarang menjaga. Nanti kalau saya pelayan di sini nanti ditinggal orang. Apalagi kalau di video itu nanti pecat saya. Dan seperti itu. Gak usah takut. Ini yang saya bilang hari-hari banyak orang takut dipecat, takut ditanggung. Gak usah takut. Saya sudah banyak STT yang saya nyampaikan. Sudah sampai 14 belum mau ke 15. Saya juga pernah dipecat orang dari gereja atau gereja karena saya dilihat di apa di mana di Facebook melayani lansia. Namanya saya diundang apa salah? Yang videoin saya siapa? Yang masuk ke Facebook siapa? Bukan saya. Tiba-tiba di sana, Bapak pelayan di sana, masih terus di sini apa tidak? Emang tidak boleh melayani? Tuhan bilang pergi beritakan Injil aja mereka melakukan. Kadang-kadang kita terbatas, kenapa? Batasi karena doktrin. Makanya saya tidak terlalu doktrin, kita harus kembali pada firman Tuhan. Amin. Ya, kita kembali firman Tuhan supaya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak aturan-aturan dalam hidup. Ya, kalau kita terlalu banyak aturan, tidak akan pernah berjalan pelayanan. Saya memang orang disiplin, tapi tidak terlalu banyak aturan yang aturan-aturan manusia. Ayo sama-sama lah. Sesuai dengan firman Tuhan, saya terima. Kalau itu enggak, sehingga tidak terhambat. Ini dalam gereja itu tidak boleh terkotak-kotak kita. Dan kalian sama-sama kita. Amin. Jadi mari saudara, dalam menghadapi segala sesuatu, kita tanya Tuhan, kita diskusikan pada Tuhan, kita lewat doa. Kita harus ada musyawarah dan kita harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita keberanian dan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan firman dalam kamu. Artinya kita harus tetap ada di dalam Tuhan supaya Tuhan yang menyertai kita, memberikan pikiran-pikiran sehingga kita bisa mampu. Ini yang Tuhan mau. Jadi Bapak Saudara, mari firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan ataupun kita bertindak sendiri. Tetap kita andalkan Tuhan, kita musyawarahkan sama-sama supaya pelayanan itu berjalan dengan baik. Dan sesama kita pelayan, sesama kita manusia sebagai jemaat, kita sama-sama enak langkah. Sehingga Tuhan pun menyertai kita semuanya. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Berikan kemuliaan untuk terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu mengajarkan kami hari ini supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi situasi tantang apapun itu Tuhan. Sekalipun ada banyak ancaman-ancaman hari-hari ini, tapi kami percaya bersama Tuhan Engkau yang selalu memberikan kemenangan. Engkau berkata, jangan takut sebab akulah Allahmu yang memberikan kemenangan. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, Engkau akan aku sertai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Engkau gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap bertanya kepada Tuhan, bukan melakukan dalam pelayanan ini, melakukan dalam segala sesuatu menurut kehendak kami, tetapi kami biarlah Tuhan sebagai orang percaya tetap dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kami, tapi biarlah Tuhan kami mau tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam tetap berpegang teguh pada janji firman. Berkati kami semuanya. Biarlah Tuhan firman ini boleh kami renungkan, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.